Oke, sekarang nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini saya baca. Pemeriksaan HSG terlihat keluarnya kontras media dari tub falopi ke dalam rongga peritoneum. Disebut apakah kontras yang keluar dari tub urteri falopi dan masuk ke dalam rongga peritoneum adalah? Jawabannya adalah A. Ya, benar. Jawabannya adalah A. Ini saya keluarkan karena tahun kemarin keluar. Persis soalnya seperti ini, hanya dibolak-balik saja. Soalnya yang tahun kemarin itu kebalikan dari soal nomor 2 ini. HSG spill adalah, kalau yang saya tunjukkan ini kebalikannya. Penjelasan dulu, penjelasan ini adalah benar. Jadi jawabannya adalah spill. Spill itu adalah aliran kontras yang memasuki rongga peritoneum atau rongga perut. Jadi seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Kontrasnya memasuki rongga peritoneum dan kalau menemukan HSG seperti ini, itu hasilnya normal. Oke. Sudah pinter-pinter ya teman-teman ya. Belajar terus berarti. Sekarang nomor 3. Keluhan nyeri pada payudara kanan. Proyeksi apakah yang dilakukan radiografer untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Jawabannya adalah Mas Yuda. Ya B, Mas. Mas Yuda B. Mbak Nur Fajri? Saya E, Mas. Yang ini tadi saya Mbak Dita ya? Mbak Dita. Ya, E. Oke. Yang lain, Mas Lalu? Mas Saifuddin? E, Mas. Oke. Mas Saifuddin minggu kemarin nggak ikut ya? Derek, Mas. Oh, ikut ya? Oh, ya. Oh, Mas Diki yang nggak ikut minggu kemarin setahu saya. Ya, benar. Jawabannya adalah E. Mamografi payudara kanan dan kiri dengan proyeksi kraniokaudal dan lateromedial. Kenapa kok jawabannya E? Ada yang bisa jelaskan? Mbak Nur Fajri, Mbak Dita, Saya Mas sering Saifuddin? dapat mamo, Mas. Oke. Di Iya, kenapa kok kenapa kok Eh, sakitnya kan sebelah kanan, kenapa kok sebelah kiri juga dilakukan Biasa- pemeriksaan? Kalau di sini radiolognya mintanya memang kraniokaudal sama lateromedial. Karena kalau latero biar kelihatan aksilanya, kelenjar aksilanya. Ya. Kayak Oke. gitu sih, Mas. Mbak Dita mungkin yang lain? Kalau kenapa kok harus kanan kiri itu ya untuk perbandingan sih sebenarnya. Ya. Betul. Jawabannya betul semua, saling melengkapi ya. Jadi alasan yang paling utama itu pasien dilakukan pemeriksaan mamografi itu karena rata-rata umumnya ya indikasinya itu CA payudara. Karena CA payudara dan sifat penyebarannya itu cepat, jadi dokter itu menyarankan supaya pemeriksaan payudara ini meskipun yang nyeri sebelah kanan, sebelah kiri juga diperiksa untuk perbandingan apakah yang sebelah kiri juga berpotensi menyebar apa tidak, seperti itu. Terus untuk umumnya proyeksi CA mama ini ada 3. Kraniokaudal dari atas ke bawah, lateromedial kanan ke kiri dari samping, dan ada lagi posisi namanya Cleopatra view. Tapi ini jarang digunakan. Cleopatra view ini untuk mendeteksi area ada kelainan massa atau kanker di sekitar daerah ketiak atau aksila. Tapi biasanya kalau dari mediolateral sudah kelihatan, proyeksi Cleopatra view ini tidak digunakan. Tapi kalau masih belum optimal, maka
proyeksi tambahan ini digunakan. Diingat-ingat ya, ada 3 ya. Terus juga alasannya tadi itu karena masa ini penyebarannya cepat, dokternya khawatir berpotensi satu payudaranya juga mengalami metastase. Untuk yang pertanyaan berikutnya gini, kontraindikasinya apa untuk pemeriksaan mamografi ini? Mbak Nur Fajri, yang biasanya melakukan mamografi, kan kita kan melaksanakan pemeriksaan kan Pak harus tahu indikasi dan kontraindikasi. Kalau indikasinya kan jelas, ada massa di payudara. Kalau kontraindikasinya apa? Ada yang bisa jawab? Mbak Intan mungkin? Lagi Mbak head. Presta? Umurnya Lagi. harus di atas 35. Ya, terus? Lagi haid. Lagi haid, terus? Betul. Yang lain? Oke ya, saya tambahkan. Benar, kontraindikasi yang utama itu ada 3. Yang pertama adalah tidak boleh saat menstruasi. Mungkin karena hormon-hormon di payudaranya tentu beda pada waktu tidak haid. Yang kedua adalah pasien menyusui. Itu juga tidak diperkenankan untuk pemeriksaan mamografi. Dan yang ketiga adalah menggunakan silikon. Karena menggunakan silikon ini, yang pertama alasannya khawatir silikonnya pecah. Yang kedua, silikon ini apabila tidak pecah mengganggu anatomi dari payudara waktu di mamografi itu. Apalagi ini kan mamografi ini menggunakan single emulsi, di mana menggunakan detail yang cukup tinggi. Jadi apabila ada silikon yang tertanam di payudaranya, pasti mengganggu area anatomi yang ingin diketahui dokter. Oke, sekarang nomor 7. Pemeriksaan gigi. Gigi manakah yang akan dilakukan pemeriksaan radiografi? Jawabannya adalah B. yang lain? Mas Yuda? Mbak Dita? Saya B, Mas. B. Mbak Saya Dita? B. Oke. Sip, pinter semuanya. Jawabannya adalah B. Jadi 78 ini adalah molar 2 dan molar 3 rahang bawah sebelah kiri. Oke ya, saya jelaskan dikit ya. Oke, struktur gigi ini dibagi rahang atas, rahang bawah, kanan, kiri, kanan dan kiri ya. Semakin seperti yang saya jelaskan yang dulu, untuk proyeksi seperti penyudutan, semakin ke molar, derajatnya semakin besar. Kalau semakin ke insisif, itu derajatnya semakin kecil. Kalau insisif ini rata-rata sekitar 10-15 derajat, sedangkan kalau molar itu 25-30 derajat. Kalau bagian rahang atas, proyeksinya ke kaudal, kalau rahang bawah, proyeksinya ke kranial.